Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan Bunda yang satu ini. Oke, ini dia pertanyaannya. Halo semua, saya ibu satu anak, umur saya 24 tahun. Anak saya umur 1 bulan sekarang. ASI saya serat, jadi dibantu sufor. Karena mungkin menyusu di dot lebih banyak keluar asinya, sekarang kalau nyusu di saya, dedenya sudah tidak mau lagi, nolak terus, nangis-nangis. Gimana ya supaya dedenya mau menyusu di saya lagi? Sekarang suka dipumping, supaya dedenya bisa minum asi. Terima kasih. Oke, dari pertanyaan ibunya ada 3 masalah yang muncul ya. Yang pertama, menurut ibunya asinya seret. Yang kedua, dedenya sudah tidak mau lagi menyusu sama ibunya. Lebih suka ngedot. Yang ketiga, bagaimana caranya agar dedenya mau menyusu lagi sama ibunya? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ibunya mengaku asinya seret. Ini menurut ibunya ya. Saya tidak tahu bagaimana sampai ibunya berpikiran seperti itu. Apakah mungkin setelah menyusu bayi tetap rewel, atau waktu pumping asi yang keluar hanya sedikit saja, padahal dulunya waktu pumping bisa dapat sampai 100 ml. Dan sekarang itu kurang. Oke, apapun alasan ibunya sampai menarik kesimpulan bahwa asinya seret, sebenarnya ibunya tidak seharusnya berpikiran seperti itu ya. Karena dengan berpikir bahwa asinya seret, maka ibunya akan membentuk mental block pada otaknya ya. Mental block inilah yang akan menghambat pengeluaran ASI, karena secara ilmiah ASI itu akan banyak produksinya dengan semakin seringnya bayi disusui. Nah, kita harus pahami dulu bagaimana proses pemberian ASI dan bagaimana mental block ini menghambat pemberian ASI. Proses pemberian ASI dimulai dari bayi mengisap puting ibunya dengan benar ya. Nah, perlu belajar cara pelekatan puting yang benar ya. Nah, cara pelekatan puting yang benar bisa dilihat di video short saya sebelumnya tentang cara pemberian ASI yang benar. Yang mana salah satunya itu tanda pelekatan yang benar, yaitu tidak ada lecet pada puting, tidak ada muncul bunyi saat bayi menyusui, dan hampir semua areola ibunya masuk ke dalam mulut bayi. Ya, oke, kembali lagi ke cara pemberian ASI. Nah, dimulai dari bayi mengenyot puting payudara ibunya, sehingga payudara mengirim sinyal ke otak tepat di bagian hipotalamus otak. Otak menerima sinyal hipotalamus otak, kemudian mengeluarkan hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini disebut juga dengan hormon menyusui. Dari hormon prolaktin ke peredaran darah. Dari peredaran darah menuju ke sel sektori di alveolus. Alveolus itu pabrik ASI ya. Sedangkan sel sektori itu mesin penghasil ASI. Dengan hormon prolaktin itu diproduksilah ASI pada alveolus untuk kemudian dihisap oleh bayinya. Nah, bagaimana mental block ini mempengaruhi pemberian ASI? Jadi mental block adalah semua perkataan atau pikiran yang bisa menghambat pemberian ASI. Sudah tahu kan kata-kata ini? Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu dapatkan. Jadi jika berpikir ASIku seret, ASI akan seret. ASIku sedikit, maka ASI akan menjadi sedikit. Bahkan tidak ada sama sekali. Jadi mental block itu adalah semua pemikiran-pemikiran yang menghambat pemberian ASI. Jadi saat berpikir ASIku seret, maka otak akan mengirimkan sinyal ke bagian hipotalamus mengatakan jangan mengeluarkan prolaktin atau hormon menyusui. Nah, saat bayi menyusu, sinyal datang dari payudara untuk minta dikasih keluarkan prolaktin. Datang tuh sinyal dari bagian otak lain yang mengatakan ASI seret, tidak ada prolaktin. Nah, jadilah prolaktin tidak dikeluarkan. Produksi ASI menjadi sedikit pada alveolus atau pabrik ASI. ASI yang dihisap keluar oleh bayi menjadi berkurang, sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Nah, solusinya bagaimana? Ibu harus berpikiran ASInya banyak dan melimpah. Misalnya berkata seperti ini, Alhamdulillah ASI saya banyak dan berlimpah. Walaupun ya pada kenyataannya ASI yang keluar saat pumping itu sedikit. Tapi jangan aku itu sedikit. Aku itu banyak dan berlimpah. Ya, katakan Alhamdulillah. Bersyukur sama Allah. Disitulah kita diajarkan bersyukur. Yang mana ekspektasinya tidak sesuai dengan real yang ada.
kita bersyukur masih ada ASI yang keluar dan kita menganggapnya itu banyak dan berlimpah. Ya, maka insya Allah Allah akan membuat itu betul-betul banyak dan berlimpah. Ya, bukankah janjinya Allah mengatakan, jika kamu bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat padamu. Ya. Kemudian perlu ibu ketahui, ibu jangan cepat menarik kesimpulan jika hasilnya sedikit yang diminum sama bayi. Saat setelah bayi menyusu, bayi menangis dan tidak puas menyusu karena hasilnya sedikit. Ya, apakah ibu bisa lihat berapa mili air susu yang masuk ke dalam mulut bayi? Atau apakah ibu bisa menghitung berapa mili air ASI yang dihisap oleh si bayi? Kan tidak ya. Bisa jadi nih, bayi itu rewel saat disusui. Atau setelah disusui bukan karena ASInya sedikit, bukan ya. ASI itu banyak, cuman karena posisi ibunya yang belum benar. Bayinya jadi tidak nyaman saat menyusu. Atau cara pendekatan puting ke mulut bayi yang belum sepenuhnya benar. Sehingga pengeluaran ASI tidak maksimal. Ya. Semua itu ibu harus pelajari dan pahami sebaik mungkin. Ya, agar bayi merasa nyaman saat menyusu. Dan juga ibunya merasa nyaman dan selesai menyusui bayinya. Ya. Ibu dan bayi sama-sama nyaman. ASI yang keluar akan deras. Ya. Semakin lama ibu menyusui, maka akan semakin banyak pula ASI yang keluar. Karena hormon prolaktin, hormon menyusui, masih akan tetap berada dalam peredaran darah selama 30 menit untuk memproduksi ASI yang akan digunakan untuk menyusui berikutnya. Ya. Oke, fix ya bunda-bunda. Namun, jika ibu atau bunda ini tidak ada pilihan lain selain memberikan bayinya sufor, bunda bisa kasih sufornya dengan pakai sendok secara perlahan-lahan agar bayi tidak tersedak. Kenapa menggunakan sendok? Kenapa tidak pakai daun saja biar lebih praktis dan simple? Itu untuk menghindari bayinya mengalami bingung puting. Ya. Nah, apa itu bingung puting? Lanjut di part berikutnya ya. Sekian video dari saya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya. Jika perkataan saya ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika perkataan saya ada salahnya itu datangnya dari diri saya pribadi. Ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya.